siang ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang para alumni CAFA di Zoom CAFA yang difasilitasi oleh Mirinda Ministry. Terima kasih buat kehadiran ibu-ibu sekalian yang boleh meluangkan waktunya untuk kita boleh belajar lagi bersama di siang hari ini. Hari ini kita belajar tentang bersyukur versus bersungut. Kebenaran firman pada siang hari ini akan dibawakan oleh hambanya Ibu Nana Liur. Saya pikir saya tidak usah perkenalkan lagi ya siapa Ibu Nana ya. Pasti sudah sangat tahu siapa Ibu Nana Liur. Mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita. Kita akan memulai Zoom kita pada siang hari ini. Dan kita akan bernyanyi satu pujian yang berjudul Bersyukurlah. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Hatiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Hatiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah. Silakan Ibu Ani bawa kita dalam doa. Mari ibu-ibu kita satukan hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih kesempatan siang hari ini. Engkau boleh mempertemukan kami kembali lewat alat-alat yang ada. Tuhan, hari ini kami mau kembali belajar kebenaran firman-Mu. Tolong urapi kami semua, mampukan kami semua untuk dapat mengerti dan memahami apa yang Yesus kehendaki untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Haleluya, amin. Terima kasih Ibu Ani. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih juga buat Pendeta Gus yang boleh memfasilitasi kita di Zoom siang hari ini. Terima kasih juga buat ibu-ibu yang baru hadir. Seperti yang saya bilang di awal, siang hari ini kebenaran firman-Nya tentang bersyukur versus bersungut yang dibawakan oleh Ibu Nana Liur. Oleh sebab itu, kita akan mendengarkan kebenaran siang hari ini. Silakan Ibu Nana Liur.
Ya, shalom semua. Terima kasih Ibu Gilda dan Ibu Ani. Shalom Ibu-ibu, apa kabarnya? Cafa, luar biasa ya. Ya, hari ini tanggalnya cantik ya, 11/11/2020. Makanya ada yang mengambil waktu ini untuk hari pemberkatan nikahnya salah satu pendeta kami. Ada beberapa orang yang nggak bisa hadir karena harus menghadiri pernikahan beliau walaupun terbatas ya di gereja. Nah, baik ibu-ibu, kita akan memulai pembelajaran kita. Kita terus belajar bagaimana menjadi Cafa, bagaimana menjadi wanita pemberi kehidupan. Salah satu yang kita pelajari di camp tentang 5 dosa adalah dosa persungutan ya, salah satu dosa yang membuat bangsa Israel tidak bisa mencapai tanah Kanaan. Tanah Kanaan tidak hanya bicara soal geografis, tapi dalam saat ini secara rohani kita maknai sebagai sebuah tempat di mana potensi-potensi kita menjadi maksimal ya. Satu keadaan di mana more than enough, lebih dari cukup, di mana kita boleh mengalami janji-janji Tuhan, mengalami kemaksimalan sebagai seorang wanita di dalam kehidupan kita. Nah, 1 Korintus 10 ayat 10, boleh tolong di share materinya. 1 Korintus 10 ayat 10 mengatakan, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ya, ini ayat yang kita pakai dalam pembahasan 5 dosa. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Nah, dalam 1 Korintus ini Rasul Paulus juga mengatakan bahwa Allah tidak berkenan kepada sebagian besar dari mereka, dan semuanya itu telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya kita juga tidak melakukan dosa yang sama yang dilakukan oleh bangsa Israel. Nah, ibu-ibu, kata bersungut-sungut dalam bahasa Yunani itu adalah, boleh diklik, itu adalah gonggutso, pelafalannya ya. Kata ini dia tidak hanya sekedar bicara soal pengeluhan, ya, soal berkeluh kesah, tetapi persungutan yang sudah ada spirit pemberontakannya. Nah, walaupun persungutan ini tidak dilakukan secara terang-terangan, dia bisa saja seperti orang berbisik-bisik gitu ya, seperti orang bergumam. Biasanya orang bersungut yang ada spirit pemberontakan, biasanya kan suka dilakukan di belakang gitu ya. Makanya disilang ngomongnya di belakang gitu. Tidak terang-terangan. Yaitu seperti gumaman orang banyak gitu. Nah, dan ada sifat yang mengancam, ya, menyingkapkan ketidakpuasan karena tidak percaya kepada pemimpin. Nah, itu sudah berada di tepi pemberontakan, sudah masuk ke wilayah pemberontakan. Dan persungutan itu lahir dari hati, ya, lahir dari hati. Dia tidak hanya dosa mulut, tapi itu semua asalnya dari hati yang tidak benar. Nah, ayat 1 Korintus 10 ayat 10 ini itu diambil dari cerita di Bilangan 16 ya ibu-ibu ya, di mana di situ adalah pemberontakan Korah, Datan dan Abiram. Mereka memberontak kepada Musa, kepada kepemimpinan Musa. Mereka bilang umat di sini adalah orang kudus dan Tuhan ada di tengah-tengah kami. Nah, kenapa kamu meninggi-ninggikan diri di tengah-tengah jemaah Tuhan gitu ya? Itu
persungutan mereka kepada Musa gitu. Jadi mereka memberontak kepada Musa, dalam bahasa sehari-harinya mungkin, siapa kamu gitu loh. Kami ini juga semua umat Tuhan, kami semua umat kudus. Siapa kamu? Kok kamu bisa meninggikan diri sebagai pemimpin kami gitu. Walaupun Musa mengatakan bahwa dia melakukan semuanya karena kehendak Tuhan, tapi mereka tetap dengan sikap hatinya yang memberontak. Dan apa yang terjadi, Korah, Datan, dan Abiram bersama dengan keluarganya itu ditelan oleh bumi gitu ya, masuk ke dalam bumi, tanah merekah, lalu mereka semua masuk ke bumi. Tapi keesokan harinya orang-orang Israel yang ada malah mempersalahkan Musa, kamu membunuh umat Tuhan gitu ya. Aduh, Musa udah kewalahan dan Tuhan marah dengan sikap hati itu. Akhirnya Tuhan mengirimkan itu tadi, malaikat maut itu. Kalau dalam Bilangan 6 dikatakan tulah gitu ya. Dan ada 14.700 orang yang mati. Gitu. Nah, tapi Musa ini dia sangat berhati lembut, dia mengasihi umat yang walaupun memberontak, tidak puas sama dia cari Harun, lalu mereka bikin pendamaian supaya tulah itu berhenti. Tapi sebelum mereka melakukan ritual pendamaian itu sudah 14.700 yang mati, belum yang termasuk oleh peristiwa Korah. Jadi dosa persungutan itu sangat tidak menyukakan hati Tuhan gitu ya. Banyak yang mati seketika. Nah, persungutan itu kenapa terjadi? Yang pertama itu karena ada kekecewaan. Ya, kita kecewa sama pemimpin, kecewa sama suami, kecewa sama situasi, bahkan akhirnya bisa kecewa sama Tuhan gitu ya. Terus akhirnya kekecewaan itu keluar melalui perkataan. Ya, perkataan yang mungkin akhirnya ada spirit pemberontakan di situ, yang menekan orang, yang mengancam orang gitu ya. Bisa juga lahir dari iri hati. Kita iri hati melihat orang lain yang lebih daripada kita, lalu kita berusaha untuk mencari-cari kesalahannya, lalu mempercakapkan kesalahan kekurangannya dengan tujuan supaya dia mengalami apa yang disebut dengan pembunuhan karakter gitu ya. Karena kesombongan, bisa jadi kita bersungut-sungut karena apa? Karena kita merasa hak kita diambil. Kita harusnya dilayani, kok kita nggak dilayanin sih? Padahal kan kita nih pemimpin gitu ya. Padahal kita nih orang penting, padahal kita ini orang yang nyumbang paling banyak di gereja, tapi kok kita nggak dianggap gitu. Ya, kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Kita meninggikan diri dan kita mengharapkan, kita menuntut hak-hak kita, tapi ternyata kita tidak dapatkan, lah itu lalu membuat kita bersungut-sungut. Kita tidak mengakui kedaulatan Tuhan atas segala sesuatu dalam hidup kita. Ya, akhirnya kita selalu berkeluh kesah aja gitu ya. Dan tidak mampu melihat kebaikan Tuhan, terutama dalam situasi-situasi yang buruk, situasi-situasi yang tidak menyenangkan kita, situasi-situasi yang tidak sesuai dengan pengharapan kita. Kita bersungut di situ karena kita tidak mampu melihat ada kebaikan yang Tuhan sediakan di balik semua hal yang kita anggap buruk. Jadi semuanya buruk aja yang kita lihat gitu ya. Itu yang membuat kita bersungut-sungut. Dan sekali lagi, bersungut-sungut itu adalah dosa. Ya, dosa itu adalah kekejian bagi Tuhan. Itu bukan masalah. Nah, Paulus menulis dalam kitab Filipi 2 ayat 14 sampai 15. Ya, dia menasihatkan orang Kristen di Filipi supaya apa? Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ada tujuannya kenapa
Paulus merintahkan kepada orang Filipi supaya tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Nah, perikop ini Ibu-ibu, Paulus menasihatkan orang-orang Filipi supaya mereka apa? Supaya mereka mengerjakan keselamatan yang sudah mereka terima. Ya. Keselamatan itu adalah bagian Tuhan. Tuhan anugerahkan kepada kita, tapi ada bagian kita untuk menerima keselamatan itu, dan tidak hanya sekedar menerima, tapi dikatakan kita mengerjakannya keselamatan itu. Artinya apa? Jangan sampai keselamatan itu berhenti di tengah jalan, tidak mengalami kesempurnaan. Tidak cukup kita hanya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, tapi juga kita harus bertumbuh di dalam karakter Kristus. Kita harus bertumbuh serupa Kristus. Kesempurnaan seorang wanita dan keserupaan dengan Kristus itu adalah hal yang sama. Oleh sebab itu, salah satu yang harus kita lakukan supaya keselamatan itu menjadi sempurna, supaya kesempurnaan karakter Kristus itu ada di dalam hidup kita, salah satu yang harus kita lakukan adalah jangan bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Bantah-bantahan itu artinya bertengkar yang nggak perlu gitu loh, dan disertai dengan niat yang buruk. Nah, kenapa? Apa akibatnya supaya apa akibatnya kita tidak bersungut-sungut? Itu menghasilkan kemurnian sebagai orang percaya. Ya, yang pertama kemurniannya apa? Tidak beraib. Ya, kalau dalam bahasa Yunani itu amempos, itu seperti apakah orang Kristen bagi dunia. Hidup kita sebagai orang percaya itu murni, dan kemurnian itu harus dilihat oleh semua orang. Kita menjadi saksi dan bukti dari kedahsyatan Kristus yang sudah mati dan bangkit buat kita. Apa buktinya? Jangan bersungut-sungut. Jangan berkeluh kesah, jangan memberontak, jangan punya niat yang buruk sama orang, ya, menceritakan keburukan orang, keburukan pemimpin gitu ya, dengan niat untuk menghancurkan hidupnya. Karena apa? Karena itu merusak kesaksian kita terhadap dunia. Ya, itu membuat kita nggak murni lagi karakternya gitu loh. Karakter kita menjadi karakter yang buruk. Orang percaya pada waktu itu kenapa sampai Injil itu bisa menyebar dengan cepat dan luar biasa. Karena orang-orang melihat respon orang-orang Kristen pada saat itu. Mereka dianiaya, mereka mengalami banyak kesulitan, diperlakukan dengan tidak adil gitu ya, difitnah. Tetapi orang-orang melihat bagaimana respon mereka menghadapi semua tekanan, menghadapi semua ancaman bahaya itu, mereka tidak bersungut-sungut. Itu yang membuat dunia percaya kepada Kristus. Jadi tidak bersungut-sungut itu adalah sebuah gaya hidup, sebuah respon yang punya kuasa untuk menarik orang, membawa orang kepada Kristus. Nah, yang kedua, kenapa kita tidak boleh bersungut-sungut? Itu supaya kita tiada bernoda. Ya, itu bicara tentang seperti apakah orang Kristen bagi dirinya sendiri. Jadi kita tidak hanya dilihat oleh orang luar, tapi bagi diri kita sendiri, kita harus memurnikan diri kita dari dalam, motivasi-motivasi kita, pikiran-pikiran kita, supaya karakter kita bertumbuh serupa karakter Kristus. Dan itu bisa dihasilkan ketika kita tidak bersungut-sungut. Ya, kemurnian yang berikutnya yang dihasilkan ketika kita tidak bersungut-sungut adalah, boleh diklik lagi, tidak bercela. Ya, tidak bercela itu seperti apakah orang Kristen di hadapan Allah.
Ya, kita harus menjadi persembahan yang kudus, yang tidak bercela di hadapan Tuhan. Jadi persungutan itu membuat hidup kita tidak murni di hadapan Allah, membuat kita menjadi kurban yang bercela gitu ya di hadapan Allah, menjadi kurban yang cacat, yang tidak sempurna di hadapan Allah. Nah, jadi itu ibu-ibu nasihat Rasul Paulus kepada orang-orang di Filipi supaya mereka mengerjakan keselamatan yang sudah diterima itu tanpa persungutan, tanpa perbantahan. Ya, supaya ada kemurnian yang dihasilkan bagi diri mereka sendiri, bagi dunia, tempat mereka hidup, tempat mereka menjadi saksi dan bukti, dan juga bagi Allah yang mengutus mereka. Nah, supaya apa? Di ayat itu dikatakan apa? Supaya kalian bercahaya, ya, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Wow, rupanya untuk bercahaya seperti bintang-bintang di dunia itu nggak harus kita punya berlian sekian karat gitu ya, ke salon supaya kinclong. Ternyata sederhana saja, jangan bersungut-sungut. Miliki gaya hidup yang tidak bersungut-sungut, gaya hidup yang damai, tentram, yang tenang gitu ya. Bagaimana orang bisa percaya kepada Kristus kalau yang keluar dari mulut kita adalah pengeluhan terus, persungutan terus, pemberontakan terus, nggak ada yang beres, nggak ada yang benar gitu ya. Gimana kita bisa bercahaya seperti bintang-bintang di dunia yang tidak mengenal Kristus? Bagaimana orang bisa percaya kepada Kristus yang dahsyat? Lihat hidup orang Kristen yang selalu penuh dengan persungutan. Ya, ibu-ibu mau bercahaya seperti bintang-bintang di dunia? Cafa? Ya, mari kita bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Kuncinya apa? Kalau menurut Filipi 2:14-15, jangan bersungut. Nah, berikutnya ibu-ibu kita bahas tentang bersyukur. Kita belajar di camp, di materi kita, ya, istri yang cakap, salah satu kurban yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan itu adalah bersyukur. Bersyukur adalah jembatan kasih karunia yang bisa kita lakukan sehingga melalui kurban syukur kita, pengucapan syukur kita, kasih karunia Tuhan boleh mengalir bagi keluarga kita. Itu yang bersyukur. Jadi dua sesi ini digabung. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, boleh kita baca sama-sama ayat ini, 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Kita ganti kamunya dengan saya. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi saya. Jadi mengucap syukur dalam segala hal itu yang Allah kehendaki, ya. Itu yang Tuhan rindukan terjadi dalam hidup kita. Nah, ibu-ibu, mari kita lihat bedanya bersungut-sungut dan bersyukur. Kalau tadi orang yang bersungut-sungut itu adalah orang yang selalu kecewa, iri hati, ya, sombong, tidak mengakui kedaulatan Allah. Sebaliknya, orang yang bersyukur itu orang yang bisa ikhlas. Ikhlas itu menerima segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Ya. Terima itu sebagai sebuah bagian yang Tuhan izinkan terjadi dan ada maksud Tuhan. Jadi dia nggak memberontak gitu loh, nggak kecewa, nggak apa-apaan sih kayak gini, nggak terima gitu ya. Saya nggak terima begini, saya nggak terima gitu. Ada hal-hal yang tidak bisa kita tolak terjadi dalam hidup kita. Ya kita terimalah dengan ikhlas gitu ya. Bersyukurlah karena kita
percaya ada sesuatu yang baik yang Tuhan sediakan di balik itu. Kita belajar puas dengan semua yang terjadi, dengan semua yang kita miliki. Ya, kita belajar puas, nggak perlu kita iri hati dengan orang lain. Kita puas dengan diri kita. Ya, kita aman dengan diri kita. Kita aman semua dengan situasi kita. Orang yang bersyukur adalah orang yang rendah hati. Ya, dia menerima segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya sebagai sebuah rencana Tuhan. Ya, walaupun iblis mungkin bisa mengambil kesempatan untuk menghancurkan hidupnya, tapi orang yang bersyukur itu percaya bahwa Tuhan sanggup untuk memakai situasi itu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupnya. Itu orang yang rendah hati. Ya, dia mengakui kedaulatan Tuhan atas segala sesuatu. Dia mempercayai Tuhan berdaulat atas hidup saya. Tuhan berdaulat atas situasi yang sedang terjadi. Berdaulat atas sakit penyakit saya, atas kondisi keuangan saya, atas pekerjaan saya, atas mungkin pekerjaan suami yang mungkin suami kehilangan pekerjaan gitu ya, kehilangan pemasukan. Dia menyadari Tuhan berdaulat atas segala sesuatu, mampu melihat kebaikan Tuhan dalam situasi-situasi yang paling buruk dalam hidupnya, dan dia bisa bersyukur. Itu orang yang bersyukur. Ya, dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan dan mengakui kedaulatan Tuhan. Sekalipun dia tidak mampu, sekalipun dia tidak mengerti, tapi karena dia mengakui kedaulatan Tuhan, dia percaya bahwa segala sesuatu itu akan indah pada waktunya Tuhan gitu ya. Jadi dia berserah, percaya dan mempercayakan dirinya hanya untuk Tuhan. Nah, bagaimana caranya ibu-ibu kita dapat bersyukur dalam segala hal seperti yang tadi diperintahkan dalam 1 Tesalonika itu gitu ya. Yang pertama adalah kita harus mengakui kedaulatan Allah atas hidup kita. Allah berdaulat atas hidup saya, Allah berdaulat atas situasi yang sedang kita hadapi. Apapun yang terjadi ya, Filipi 4 ayat 6 sampai 7 boleh kita baca sama-sama. 1 2 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sekali lagi boleh kita baca ayat ini, mu-nya kita ganti dengan ku ya. 1 2 3. Janganlah hendaknya aku khawatir tentang apapun juga, tetapi aku menyatakan dalam segala hal keinginanku kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Apapun juga yang membuat kita khawatir ibu-ibu yang terjadi dalam hidup kita, apalagi dalam masa pandemi ini ya, banyak kesulitan yang kita alami, yang kita hadapi. Mari kita serahkan semua pada Tuhan. Kita percaya bahwa Dia berdaulat. Bagian kita adalah kita menyerahkan dan mempercayakan hidup kita. Sampaikan semua keinginan kita dalam doa dan permohonan tanpa persungutan, tetapi dengan ucapan syukur. Jadi kita belajar mengucap syukur untuk segala sesuatu. Misalnya, Tuhan, aku mengucap syukur untuk masalah ini. Aku percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menyelesaikannya bagiku. Yaitu permohonan dengan ucapan syukur. Ya, jadi kita enggak komplain sama Tuhan gitu ya. Kenapa Tuhan? Kenapa
yang terjadi dalam hidup saya kurang apa Tuhan, saya sudah melayani, saya sudah kasih persembahan, saya sudah lakukan bagian saya, kenapa jadi seperti ini ya. Itu kita tidak berdoa dan ucapan syukur, tapi dengan persungutan gitu ya, pemberontakan di hadapan Tuhan. Dan hasilnya apa Ibu-ibu? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati kita. Kita menjadi orang yang tenang, yang damai ya, yang bisa menghadapi segala sesuatunya, bisa tersenyum terhadap badai. Ada lagunya ya, ibu-ibu suka nyanyi, hadapilah dengan senyum. Kenapa kita bisa lakukan itu? Karena kita tahu bahwa Allah kita lebih besar dari persoalan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Dan Dia sanggup untuk mengubah segala sesuatu menjadi kebaikan dalam hidup kita. Amin ibu-ibu. Yang kedua, bagaimana kita bisa bersyukur dalam segala hal. Dalam segala hal itu ya, baik buruk, baik persoalan hal yang baik maupun hal yang buruk. Mari kita isi imajinasi kita dengan benar. Ya. Imajinasi itu yang akan melahirkan perkataan, tindakan kita, sikap kita. Semuanya dari imajinasi kita. Mari isi imajinasi kita, Filipi 4 ayat 8 dan 9, dengan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Ya, artinya renungkan, pikirkan, imajinasikan semua yang baik, yang manis, yang mulia, yang adil, yang suci, gitu ya. Pikirkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kenapa kita takut lalu bersungut? Karena apa yang kita imajinasikan sesuatu yang belum tentu terjadi, sesuatu yang menakutkan kita. Tidak ada yang bisa memprediksi masa depan. Ya, Mama Loren aja nyerah, akhirnya dia kasih ke Mama Lemon. Karena dia udah nyerah, nggak bisa lagi gitu loh, memprediksi masa depan. Ya, para pakar aja bilang salah satu-satunya kepastian dalam situasi saat ini adalah ketidakpastian itu. Ya, ketidakpastian itu adalah kepastian yang harus kita hadapi di masa depan. Nggak ada yang bisa menjamin kepastian kecuali firman Tuhan. Apa kata Tuhan? Oleh sebab itu mari kita renungkan, mari kita isi imajinasi kita dengan pengalaman-pengalaman iman kita bersama dengan Tuhan selama ini. Ketika saya takut, ketika saya khawatir, itu dulu ibu-ibu saya suka akhirnya keluar kata-kata yang bersungut gitu ya, mempersalahkan suami, akhirnya jadi pertengkaran ya. Karena apa? Karena saya terus dikuasai oleh ketakutan saya, oleh imajinasi yang tidak benar. Tapi sekarang ibu-ibu ketika saya khawatir, takut akan masa depan, saya isi imajinasi saya dengan bagaimana Tuhan selama ini memelihara kehidupan kami selama 20 tahun 28 tahun kami menikah. Ya, Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah membiarkan kami. Gitu ya, dengan segala keadaan yang terbatas, dalam keadaan yang sangat genting sekalipun, selalu ada jalan keluar yang Tuhan sediakan. Itu membuat akhirnya saya bisa bersyukur gitu loh. Imajinasi yang benar, imajinasi yang kudus, imajinasi yang suci itu membuat hati kita juga damai, tentram, dan akhirnya kita bisa bersyukur di tengah-tengah situasi yang nampaknya tidak ada hal apapun yang dapat kita syukuri. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu.
Jadi itu buktinya apa yang kita pelajari, apa yang telah kita terima, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat dalam hidup orang-orang yang kita yang kita percayai, orang-orang yang kita anggap sebagai bapak ibu rohani kita gitu ya. Bahkan pengalaman-pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan. Itulah yang harus kita renungkan. Ya, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi untuk mengalami damai sejahtera Allah itu, mari isi imajinasi kita dengan benar. Isi dengan pikiran-pikiran yang baik, yang kudus, pengalaman-pengalaman iman kita bersama dengan Tuhan. Pasti kita bisa bersyukur. Yang berikutnya, bagaimana kita bersyukur dalam segala hal, belajar mencukupkan diri. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ya, Paulus memang ini bicara soal pemberian jemaat ya, tentang perhatian jemaat. Tetapi kita mencukupkan diri bukan hanya soal materi saja, ibu-ibu, tapi dalam segala hal. Ya, kita mencukupkan diri, kita belajar puas dengan suami kita belajar puas dengan anak-anak kita. Ya, kita belajar puas dengan apa yang Tuhan tentukan dalam hidup kita. Ya, kalau di Amsal itu dikatakan, Tuhan jangan kasih aku kekayaan supaya aku nggak sombong di hadapan Tuhan. Jangan kasih aku kemiskinan supaya aku nggak mempermalukan Tuhan. Tapi berikanlah apa yang memang menjadi bagianku. Nah, mari kita puas dengan apa yang menjadi bagian kita. Mencukupkan diri dengan apa yang sudah Tuhan tentukan, apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita. Belajar puas, ibu-ibu. Banyak wanita yang hancur hidupnya dan menghancurkan suami dan anak-anak karena tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa cukup. Mari kita belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Mensyukuri semua yang ada pada kita. Jangan yang tidak ada, gitu ya. Selalu mengeluhkan hal-hal yang nggak ada. Padahal yang ada aja kita nggak pernah syukurin gitu. Nah, mari sekarang kita fokus kepada apa yang ada pada kita belajar puas, kita belajar syukuri itu, Tuhan akan sediakan lagi. Ya, kita punya hikmat untuk itu. Kenapa Paulus bisa mencukupkan diri dalam segala keadaan? Karena segala perkara aku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dia bisa mencukupkan diri dalam segala keadaan. Walaupun kita tahu dalam pekabaran Injil yang dia lakukan, keadaan-keadaan yang dia hadapi itu bukanlah keadaan yang menyenangkan gitu ya. Dia tidak sekalipun mengeluh, dia tidak sedikit pun mengeluh. Kitab Filipi ini dikatakan sebagai book of joy, ya, surat sukacita. Padahal dia mengalami banyak hal di kota Filipi. Dia di penjara, ya, dia mengalami tekanan-tekanan yang luar biasa. Padahal dia sebelumnya adalah seorang pemimpin di komunitasnya yang lama sebelum dia percaya kepada Kristus. Dia punya segala sesuatu yang dia banggakan. Tapi dia tinggalkan itu dan dia rela menderita, hidup seadanya. Nggak ada jaminan, nggak ada jaminan selain Kristus. Tapi dia belajar, dia bilang, aku cuma mencukupkan diri dalam segala keadaan. Karena apa? Karena segala perkara
yang dia terima, yang dia alami, yang dia hadapi, itu dia tanggung bersama dengan Kristus yang memberi kekuatan kepadanya. Itu yang membuat dia bersyukur. Jadi dia nggak fokus kepada perkaranya, dia nggak fokus kepada keadaan yang harus dia derita, tapi dia fokus kepada Kristus yang memberi kekuatan kepadanya. Nah, kita juga sebagai ibu-ibu dalam hidup kita sehari-hari, perkara-perkara apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, bisa kita, perkara-perkara itu bisa membuat kita lemah, membuat kita bersungut, membuat kita semakin jauh dari karakter Kristus. Ya, kita tidak mengerjakan keselamatan kita, keselamatan yang Tuhan anugerahkan, bisa berhenti di tengah jalan. Ya, karakter kita tidak bertumbuh. Kalau orang Israel itu mati dibinasakan oleh malaikat maut, ini karakter kita mati. Ya, pertumbuhan kita berhenti sebagai orang percaya. Usia kita bertambah, tapi karakter kita nggak pernah mengalami pertumbuhan. Sama aja kayak dulu gitu ya, mulutnya nggak pernah ada pengucapan syukur yang keluar, pengeluhan, persungutan terus gitu ya, nggak puas terus gitu, komplain terus gitu. Karena apa? Karena segala perkara yang kita tanggung, itu kita tanggung sendiri dengan kekuatan kita sendiri, dan kita tidak fokus mengandalkan Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Nah, ibu-ibu, ini yang bisa saya bagikan. Nanti kita bisa perdalam lagi di kelompok. Kita nanti akan masuk kelompok, ibu-ibu. Kita akan sharing, berbagi pengalaman. Ya, kita terbuka satu dengan yang lain. Ya, mungkin kesaksian kita bisa menginspirasi sahabat-sahabat kita yang lain, bagaimana kita menghadapi situasi yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, dan kita boleh meresponinya dengan rasa syukur yang melimpah-limpah gitu ya. Hati kita dipenuhi oleh rasa syukur yang melimpah-limpah, sekalipun nampaknya tidak ada hal yang bisa kita syukuri. Nah, kita akan sharing di kelompok, nanti kita akan bagi, lalu ibu-ibu juga mungkin bisa share kalau selama ini saya belum mampu bersyukur gitu ya, saya penuh dengan persoalan-persoalan yang saya belum bisa menemukan, melihat Tuhan dalam situasi itu. Ibu juga bisa share supaya kita saling mendoakan, saling menguatkan, kita saling membebaskan hari ini. Ya, karena mengucap syukur itulah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Sebelum kita masuk ke dalam kelompok, kita akan doa dulu, bersyukur untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada siang hari ini yang mengajarkan kami, para wanita-Mu Tuhan, untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Itulah yang Kau kehendaki bagi kami Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima keselamatan yang daripada Tuhan, kami mau Tuhan hidup di dalam pengucapan syukur. Kami mau menjadikan pengucapan syukur sebagai sebuah gaya hidup. Kami mau meninggalkan gaya hidup persungutan yang selama ini kami lakukan Tuhan. Kami belajar untuk memandang Tuhan. Kami belajar untuk menemukan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam setiap situasi yang kami hadapi Tuhan. Khususnya dalam situasi yang tidak menyenangkan kami, yang tidak sesuai dengan harapan kami, yang mendukakan kami, yang menyakitkan kami, yang menakutkan kami. Biarlah kami boleh terus menemukan kebaikan Tuhan, menemukan Tuhan dalam setiap situasi itu. Dan kami percaya Tuhan turut bekerja dalam setiap situasi yang kami hadapi untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Biar kami boleh semakin bertumbuh di dalam karakter kami yang selalu mengucap syukur.
yang selalu rendah hati di hadapan Tuhan, yang selalu mengandalkan Tuhan, yang selalu melihat Tuhan, melihat kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau bertumbuh serupa karakter Kristus yang selalu mengucap syukur, yang tidak bersungut-sungut di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah hinaan, di tengah-tengah cacian, di tengah-tengah segala ketidaknyamanan. Kami mau seperti Kristus Tuhan. Dan biarlah hidup kami boleh terus berkenan menjadi persembahan yang tidak bercela di hadapan Tuhan. Kami mau masuk ke dalam kelompok, Tuhan tolong kami, agar kami boleh saling terbuka satu dengan yang lain, dan kami boleh saling memberkati. Dan Tuhan hadir dalam setiap diskusi kami, dalam setiap percakapan kami. Dan Tuhan menolong kami, menyembuhkan, memulihkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya ibu-ibu, kita akan bagi kelompok. Silakan Panus. Baik, ibu-ibu, kita bersyukur atau bersungut itu adalah pilihan. Ya, bersyukur atau bersungut itu adalah respon kita terhadap segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Tapi kita sudah dengar kebenaran, bagaimana bersungut itu mengakibatkan kematian, kematian secara karakter. Ya, tadi di kelompok kami ada yang bersaksi dia mengalami masalah gitu ya, perekonomiannya bangkrut habis-habisan gitu. Tapi ketika mulai bersyukur ada kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan, bersyukur itu adalah jembatan kasih karunia bagi kita dan juga bagi keluarga kita. Ya, saya tidak tahu kesaksian kelompok lain, tapi di kelompok kami ada kesaksian-kesaksian yang menguatkan ketika kita bersungut ada akibat-akibat yang fatal yang kita alami, tapi kemudian ketika kita bersyukur ada kasih karunia, ada anugerah Tuhan, ada pemulihan yang Tuhan kerjakan gitu ya. Dan yang pasti adalah karakter kita boleh semakin dibentuk. Jadi ibu-ibu, apapun yang terjadi, apapun yang kita alami dalam hidup kita, percayalah bahwa Allah in control, Allah yang berdaulat, Allah yang pegang kendali dalam segala sesuatu. Biarlah kita belajar untuk ikhlas, untuk sabar, untuk rendah hati, menjalani semuanya, karena kita tahu, kita percaya siapa yang kita percayai, kepada siapa kita menaruh pengharapan kita. Tuhan tidak pernah salah merancang segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kita,
mungkin saat-saat ini kita tidak bisa melihat ujungnya, kita tidak bisa melihat hasilnya, kita tidak bisa melihat apa maksud Tuhan dari situasi yang mungkin sedang membuat kita tidak nyaman. Tapi percayalah, ketika kita meresponinya dengan bersyukur, ada anugerah Tuhan, ada kasih karunia Tuhan yang terjadi. Mungkin saja masalah yang kita hadapi tidak segera selesai, tetapi ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu, yang menguasai hati dan pikiran kita, sehingga kita mampu menjalani persoalan-persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita dengan penuh kemenangan. Dan setiap persoalan yang Tuhan izinkan terjadi, maksudnya cuma satu, yaitu untuk membentuk karakter kita, agar kita serupa dengan Kristus. Itu yang dimaksud dengan mengerjakan keselamatan. Kita rindu bahwa keselamatan yang sudah kita terima itu tidak akan dirusak oleh respon kita yang salah dalam menghadapi ujian-ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Dan Tuhan memberkati ibu-ibu semua, Tuhan memberi kekuatan, Tuhan menolong kita agar kita senantiasa boleh mengakui kedaulatan Tuhan atas hidup kita, mengisi imajinasi kita dengan benar, dan belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Sebelum saya doa, kita nyanyi dulu.